Chapter 1189, Lightning Pil berwarna 5. Suara petir di langit mulai berubah. Petik 1. Seruan tak percaya tiba-tiba bergema di atas langit. Segera, tak terhitung jumlah tatapan tegas terfokus pada badai di atas kepala Xiaoyan. Orang-orang seperti Lightning Pil asli mulai berubah dengan churning dari Thundercloud. Ekspresi dari sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya hanya tercengang saat mereka melihat pemandangan aneh ini. Xiaoyan benar-benar telah melakukannya. Baik, sangat luar biasa. Beberapa orang akhirnya pulih di depan tatapan tertegun dari banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka segera berteriak dengan penuh semangat. Hari ini, Xiaoyan telah mengizinkan mereka untuk menyaksikan keajaiban. Petik 1. Hati Cao Ying telah naik ke tenggorokannya sebelumnya, tetapi akhirnya jatuh saat dia berdiri di atas platform batu yang jauh. Tangannya menepuk dadanya yang penuh, yang naik dan turun. Senyum yang indah dan mempesona diam-diam muncul di wajahnya. Dia benar-benar berhasil. Bahkan Xuan Kongzi dan orang-orang penting lainnya di panggung tinggi agak linglung saat ini. Mata mereka tercengang saat mereka menyaksikan sosok muda di atas panggung batu. Ekspresi iri tanpa sadar muncul di mata Xuan Kongzi saat dia dengan lembut berkata, "Aku benar-benar iri pada lelaki tua Yao Chen. Dia dapat menemukan murid yang luar biasa seperti itu." Situasi telah mulai berubah lagi. Selanjutnya, kita hanya harus melihat di mana Xiaoyan mencapai. Dia ditakdirkan untuk menjadi karakter utama dalam Pil Gathering ini. Haha, sama seperti orang tua itu waktu itu. Wanita cantik itu sedikit mengangguk dan tertawa. Orang-orang di sekitar juga mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Mata mereka segera melihat ke arah badai yang berkumpul di langit dengan kecemasan. Situasi yang mereka pikir adalah kesimpulan sebelumnya telah diguncang oleh Xiaoyan. Namun, mereka masih perlu menunggu perubahan dalam suara gemuruh untuk menetapkan hasil akhir. Bagaimana ini mungkin? Dibandingkan dengan sukacita grup Xuan Kongzi, ekspresi Old Mugu langsung tenggelam. Dia tidak membayangkan bahwa itu Xiaoyan akan dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengguncang situasi ini. Sebuah situasi pemikiran Old Mugu sudah selesai. Orang ini pasti akan menjadi musuh besar dari Hall of Souls di masa depan. Petik 1. Sebuah niat membunuh yang kaya tiba-tiba melonjak ke jantung Old Mugu sementara ekspresinya gelap dan suram. Xiaoyan mampu mencapai tahap ini pada usia seperti itu. Jika dia diberi cukup waktu, apakah dia tidak akan berakhir menjadi eksistensi tertinggi dari dunia ini? Old Mugu menghirup nafas dalam-dalam dan menekan niat membunuh yang berputar-putar di dalam hatinya. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia menatap Xiaoyan. Setelah itu, dia melirik suara petir yang bergemuruh di langit saat dia bergumam pada dirinya sendiri, meskipun keterampilan bocah ini sedikit tidak terduga, itu mungkin tidak bisa melampaui diriku yang lama. Ini terlalu dini untuk bertindak senang sekarang. Petik 1. Xiaoyan berdiri di atas podium batu dan melihat ke bawah lautan orang-orang yang membentang sampai ke ujung pandangan seseorang. Segera, matanya mengayun ke Old Mugu. Wajahnya yang agak pucat-pucat menunjukkan senyuman dingin. Dia mengusap jejak darah di sudut mulutnya sebelum kembali menatap ke langit. Suara gemuruh menyelimuti langit yang luas dan kuat. Langit telah terpecah menjadi beberapa bagian yang berbeda. Setiap bagian ditempati oleh cahaya yang terang dan berwarna-warni. Kilat kuat berlama-lama di langit, menyebabkan kulit cukup banyak orang menjadi dingin. Ketika petir-petir di langit ini jatuh secara acak, sepertinya banyak orang yang tidak beruntung akan diledakkan ke titik di mana bahkan mayat mereka menghilang. Dua segmen gelap adalah yang terbesar. Salah satunya adalah guntur 4 warna dari Old Mugu sementara yang lainnya masih berputar. Thundercloud yang bergejolak adalah 3 warna Thundercloud milik Xiaoyan, yang telah mengalami transformasi karena aura spiritual yang ditambahkan Xiaoyan. Pengadukan dari 3 warna berwarna gelap menjadi intens di atas tatapan di bawah. Pada saat tertentu, benang cahaya keemasan akhirnya muncul secara tiba-tiba. Itu telah muncul, warna keempat telah muncul. Petik 1. Cahaya emas sangat mempesona. Saat itu muncul, cahaya ini terdeteksi oleh banyak orang. Segera, keceriaan yang menggetarkan jiwa bergema di atas panggung. Hati Old Mugu sedikit tenggelam ketika dia melihat adegan ini dari platform batu. Tinju di lengan bajunya dikencangkan.
Cahaya keemasan cerah di bawah fokus dari sejumlah mata bersemangat yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, kecemerlangan tertangkap dengan warna gelap milik Old Mugu. Bahkan kekayaan warnanya menjadi mirip dengannya. Setelah cahaya keemasan benar-benar muncul, semua orang berpikir ini akan menjadi akhir. Tetapi mereka tiba-tiba terkejut menemukan bahwa itu berputar dari badai salju tidak berhenti. Orang-orang yang hadir telah mendapatkan pemahaman sederhana tentang awan petir setelah banyak pengalaman dari sebelumnya. Mereka secara alami tahu bahwa ini berarti energi pil lightning belum stabil. Masih ada sesuatu yang muncul dalam awan berputar. Gemuruh itu bergejolak dan seluruh plaza anehnya terdiam. Semua orang menahan nafas mereka, dan mata mereka tampak tertuju pada halilintar. Jika halilintar ini untuk mengungkapkan bahkan sedikit warna pada saat ini, itu mungkin bahwa itu juara pil ini akan mentransfer dari Old Mugu ke Xiaoyan. Meneguk. Semua orang mengangkat kepala mereka. Tenggorokan mereka berguling, memancarkan gelombang demi gelombang suara selaiva. Suasana cemas meliputi seluruh stadion. Pada saat ini, bahkan kelompok Cao Ying tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tangan mereka. Detak jantung di dada mereka tiba-tiba menjadi lebih cepat. Old Mugu juga menatap guntur bergemuruh di langit dari platform batu. Wajahnya sedikit terdistorsi, matanya beralih ke Xiaoyan di kejauhan. Namun, dia hanya melihat Xiaoyan berdiri di sana dengan tangan di belakangnya. Sikap santai Xiaoyan menyebabkan hatinya tiba-tiba tenggelam. Sebuah kekuatan gemuruh yang luar biasa menakutkan tiba-tiba melonjak sementara kegelisahan melonjak dalam hati Old Mugu. Setelah itu tersebar di langit. Tidak baik. Ekspresi Old Mugu tiba-tiba berubah menjadi putih saat suara gemuruh itu muncul. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat guntur yang bergetar perlahan-lahan terhenti. Sesaat kemudian, awan bergejolak dan seberkas cahaya ungu diam-diam menembus lapisan awan dengan pancaran seperti emas. Itu mewarnai warna ungu keunguan. Warna ungu baru saja muncul ketika petir berubah menjadi lightning pil 5 warna. Keributan. Stadion yang tenang mulai mendidih pada saat ini. Tak terhitung jumlah wajah orang yang gembira berubah merah. Sorak-sorai mereka bergema dengan cara mengguncang bumi. Holy Pill City bergetar di bawah gelombang sonik ini. Lightning Pill 5 warna. Hal legendaris semacam ini akhirnya muncul di depan mata mereka saat ini. Bagaimana ini tidak menyebabkan mereka gelisah dan bersemangat? Semua orang tahu bahwa itu pemenang dari pil ini telah diputuskan. Banyak mata panas dari sekeliling yang melihat sosok kurus yang berdiri di atas panggung batu di langit. Tingkat panas telah mencapai tingkat yang gila. Siapa yang mungkin membayangkan bahwa itu kesimpulan pertemuan pil sebelumnya akan membuat pembalikan total karena seorang pria muda berusia 20-an. Mulai hari ini, nama Xiaoyan akan benar-benar beresonansi atas seluruh wilayah Central Plains. Mata cantik Cao Ying juga mengandung sedikit kegembiraan saat dia menatap pemuda itu, yang ekspresinya tetap tenang meskipun menjadi fokus dari puluhan ribu tatapan. Kilau yang tidak biasa berkelap-kelip di dalam matanya yang cantik. Kemilau itu membuat siapapun yang menyaksikannya tahu bahwa itu penyihir ini, orang yang paling dibanggakan oleh klan Cao, mulai merasakan kehangatan. Tentu saja, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa itu Xiaoyan memiliki pesona yang tidak ada yang bisa menandingi saat ini. Itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh kesuksesan. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah belerang berwarna 5 terbentuk. Saraf tegangnya rileks saat ini. Gelombang pusing ditransmisikan ke seluruh tubuhnya dari kepalanya. Metode peningkatan spiritual yang disebut itu benar-benar telah menghabiskan kekuatan spiritualnya. Berderak. Wajah Old Mugu menjadi hijau saat dia melihat ke langit berwarna 5 yang berwarna keabu-abuan. Matanya yang gelap dan padat tiba-tiba mengayun ke Xiaoyan. Tinjunya dikepal sampai memancarkan suara retak. Kemenangannya telah diraih, tetapi itu dihancurkan oleh Xiaoyan. Bagaimana bisa Mumu tua tidak menjadi marah? Saat Thundercloud 5 berwarna muncul, Old Mugu mengerti bahwa itu tempat juara telah menjauhkan diri darinya. Napas yang kasar dikeluarkan dari lubang hidung Old Mugu. Dia mata memperoleh niat membunuh yang padat saat dia menatap Xiaoyan. Namun, seperti keinginannya untuk membunuh telah mencapai puncaknya, mata dingin-dingin tiba-tiba menyapu, menyebabkan niat membunuh dalam hatinya untuk segera hancur.
Kepalanya berputar, hanya untuk melihat Xuan Kongzi menggunakan tatapan dingin untuk menatapnya dari platform tinggi. Sudut mulut Old Mugu mengejang setelah memulihkan beberapa bagian dari kesadarannya. Dia buru-buru menekan niat membunuh di dalam hatinya. Jika dia berani menyerang Xiaoyan sekarang, dia tahu bahwa itu Xuan Kongzi akan membunuhnya di tempat. Berat, lebih baik kamu berdoa agar kamu tidak akan berakhir di tangan aku yang lama di masa depan. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkanmu merasakan apa artinya menderita takdir lebih buruk daripada kematian, tidak bisa mati. Petik 1. Bibir Old Mugu bergerak sedikit saat mata jahatnya kembali ke Xiaoyan. Suara gelap dan padat tiba-tiba terpancar. Suara ganas Old Mugu tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Xiaoyan, menyebabkan alisnya berkedut. Dia menoleh untuk melihat Old Mugu. Namun, senyum hangat tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dengan ibu jarinya ke atas sebelum dengan lembut memutarnya terbalik, mengarahkan gerakannya ke Old Mugu. Aku sudah memberitahu kamu bahwa itu kamu tidak memenuhi syarat untuk bertindak guru. Bibir Xiaoyan bergerak setelah ibu jarinya menunjuk ke bawah. Tawa samar tiba-tiba menular ke telinga Old Mugu. Gu, petik 1. Sikap ini, bersama dengan jijik samar dalam kata-kata Xiaoyan, menyebabkan wajah Old Mugu berubah menjadi hijau. Kemarahan menumpuk di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa membiarkannya keluar. Pada akhirnya, wajahnya memerah. Darah segar berwarna merah terang terlontar di depan mata semua orang tercengang. Bab 1190, menerima pil lightning. Seteguk darah segar diludahkan dari mulut Old Mugu. Kakinya hanya stabil setelah mundur 2 langkah. Kedua matanya ganas saat dia melihat Xiaoyan, tampak sangat menakutkan. Dengan status Old Mugu, dia adalah eksistensi terkenal bahkan di wilayah Central Plains. Namun, pada saat ini, dia telah dirusak oleh tangan Xiaoyan, seorang anggota generasi muda. Bagaimana dia bisa dengan mudah menelan amarah di dalam hatinya? Namun, terlepas dari seberapa marahnya, dia perlu menekan niat membunuhnya. Dia mengerti bahwa penampilannya telah menyebabkan Xuan Kongzi dan yang lainnya melihatnya sebagai duri di sisi mereka. Xuan Kongzi tidak bertindak karena dia belum menemukan alasan untuk melakukannya. Namun, jika Old Mugu melakukan sesuatu yang menyimpang dari norma, Xuan Kongzi akan menggunakan taktik bom untuk membunuhnya, momok ini. Oleh karena itu, Old Mugu hanya bisa meremukkan giginya dan menelan amarahnya saat ini. Xiaoyan, jangan senang dulu. Pil gathering belum sepenuhnya berakhir. Dengan kekuatanmu, itu hanya fantasi jika kamu ingin menerima pil lightning 5 warna ini. Petik 2. Namun, Old Mugu ini adalah orang yang sangat licik. Setelah menekan amarahnya, dia melihat petir 5 warna yang sangat besar di langit, dan dia tiba-tiba mengejek Xiaoyan dengan tawa dingin. Menerima pil lightning juga merupakan ujian dari pil gathering. Pil obat tingkat 8 terlalu kuat. Kekuatan alami yang diciptakannya bisa menghancurkannya. Jika sang alkemis tidak mampu melindungi pil obat, akibatnya pil itu akan hancur. Oleh karena itu, menerima pil lightning dan melindungi pil obat juga merupakan bagian dari tes terakhir. Kekuatan pil lightning meningkat seiring dengan kualitas pil obat. Seorang elit biasa Dozun tidak akan berani sedikit pun dari petir 5 warna semacam ini. Dari cara Old Mugu melihatnya, Xiaoyan hanyalah seorang Dozong. Meskipun Xiaoyan memiliki banyak taktik, tidak mudah untuk menerima petir pil ini. Selain itu, jika dia tidak beruntung dan akhirnya menghancurkan pil obat saat menerima pil lightning, Xiaoyan tidak hanya akan kehilangan tempat juaranya tetapi juga akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Bagaimanapun, bagaimana seseorang bisa berpartisipasi jika pil obatnya hilang? Suara gelombang dari seluruh alun-alun berkurang saat semua orang mendengar tawa dingin Old Mugu. Dengan pengingatnya, mereka akhirnya menemukan bahwa kekuatan sebenarnya dari Xiaoyan hanya di tingkat Dozong. Meskipun kekuatan semacam ini sudah cukup hebat, itu tidak cukup melawan pil lightning 5 warna. Cukup banyak orang yang saling memandang. Porsi tersulit sudah habis. Namun, mungkinkah Xiaoyan dipaksa mati pada saat kritis ini? Hanya sedikit orang yang benar-benar peduli jika seseorang bisa menerima pil lightning. Saat memurnikan pil obat selama waktu normal, alkemis dapat mengumpulkan banyak pembantu untuk membantu memblokir petir pil.
Bagaimanapun, alkemis tidak mengandalkan diri mereka sendiri saat melawan orang lain. Banyak ahli yang secara sukarela melindungi seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Seorang alkemis tingkat tinggi tidak perlu khawatir mencari pembantu. Meskipun orang mungkin mengatakan ini, menerima pil lightning telah menjadi aturan pil gathering untuk waktu yang lama. Meskipun itu tidak sesuai dengan kenyataan situasi, seseorang tidak punya pilihan lain. Orang ini masih belum menyerah. Cao Ying sedikit mengerutkan alisnya saat kecemasan melintas di matanya. Pil lightning 5 warna benar-benar terlalu kuat. Meskipun dia yakin dengan kehebatan Xiao Yan, pil lightning 5 warna ini tidak akan bagus. Jika ada yang ceroboh, bukan tidak mungkin seseorang gagal melewati rintangan terakhir ini. Xiao Yan, yang merupakan orang yang terlibat, tersenyum di bawah fokus perhatian banyak orang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pil lightning 5 warna di langit. Senyuman di wajahnya menjadi lebih jelas. Benda ini benar-benar tonik yang bagus untuk boneka iblis buminya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal kecil seperti itu. Old Mugu berasumsi Xiao Yan tampil berani begitu dia betapa tenangnya Xiao Yan. Senyum dingin di wajahnya menjadi semakin kaya saat dia berkata dengan cara yang gelap dan padat, "Baiklah, aku yang dulu akan melihat bagaimana kamu akan menerima pil lightning 5 warna ini dengan kemampuanmu." Xiao Yan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan melihat langit yang mendidih. Ada kilatan petir yang samar tapi terang yang memotong langit yang panjang dengan ledakan. Langit bersinar seperti matahari terbit. Dari tampang kekuatan yang menggelegar ini, pil lightning 5 warna ini memang sangat menakutkan. Tidak heran Old Mugu mengambil sikap menonton pertunjukan. Jika boneka iblis bumi tidak bisa menyerap petir, Xiao Yan mungkin benar-benar terjebak dengan sakit kepala hebat hari ini. Sayangnya, tawa lembut keluar dari mulut Xiao Yan. Tangannya dengan lembut diangkat dan cincin penyimpanan di jarinya sedikit berkedip. Segera, sosok perak cerah muncul di depannya. Boneka iblis bumi saat ini berada dalam kondisi yang menyedihkan setelah memblokir gerakan pembunuhan Old Gumu dalam pil realem. Tidak hanya dadanya tenggelam ke dalam tubuhnya, tetapi kulitnya yang lebih keras dari logam telah terbelah, memperlihatkan daging berwarna peraknya. Tindakan Xiao Yan yang tiba-tiba ini segera menarik banyak tatapan. Namun, setelah tatapan ini melihat bahwa dia telah memanggil boneka yang hampir lumpuh, mereka tanpa sadar merasa sedikit kecewa. Mungkinkah Xiao Yan berharap untuk berurusan dengan pil lightning 5 warna yang menakutkan dengan boneka yang hampir hancur ini? Old Mugu tercengang karena boneka iblis bumi yang dipanggil Xiao Yan. Dia akrab dengan hal ini. Jika boneka ini tidak melompat di depannya dalam pil realem ini, dia pasti sudah membunuh Cao Ying di tempat. Karena kontaknya dengan benda ini, wajahnya tanpa sadar mengungkapkan senyum mengejek ketika dia melihat bahwa Xiao Yan berencana mengandalkan benda ini untuk memblokir petir pil 5 warna. Boneka ini bahkan tidak dapat menerima pukulan darinya. Bagaimana itu bisa menerima pil lightning 5 warna? Menurut tebakan Old Mugu, boneka berwarna perak itu seharusnya hanya sekitar bintang 8 atau 9 dozong. Itu bisa dianggap sebagai boneka dengan level tinggi, dan bisa digunakan untuk memblokir 1 atau 2 baut dari pil lightning 5 warna. Namun, seseorang sedang melamun jika ingin mengandalkannya untuk menanggung seluruh pil lightning. Saya pikir Anda mencari solusi secara acak. Old Mugu menggelengkan kepalanya saat dia tertawa dengan nada mengejek. Xiao Yan tidak keberatan dengan tawa Old Mugu. Seseorang yang gagal akan selalu mencari cara lain untuk melampiaskan amarahnya. Ventilasi ini tampak sedikit menyedihkan. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap tubuh boneka iblis bumi. Meskipun boneka iblis bumi ini telah ditinggalkan dalam keadaan tragis setelah pertempurannya dengan Mugu tua, untungnya benda ini tidak memiliki kecerdasan atau perasaan sakit dalam bentuk apapun. Selama tubuhnya tidak dihancurkan, ia akan mematuhi perintah Xiao Yan selamanya. Aku akan mengandalkanmu kali ini. Xiao Yan tersenyum saat tangannya dengan lembut menepuk tubuh boneka setan bumi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kelima warna petir, memancarkan suara gemuruh rendah di langit. Dia tertawa terbahak-bahak, "Ayo!" Gemuruh petir di langit meningkat setelah Xiao Yan tertawa. Gemuruh yang dalam bergema di atas tanah. Kilatan petir setebal paha melesat menembus awan. Ci! Petir itu berputar sebelum tiba-tiba menyusut.
Segera, sambaran petir 5 warna meluncur turun dari awan seperti ular piton raksasa. Itu merobek udara, membawa suara robekan yang menakutkan saat itu dengan keras menerkam menuju panggung batu tempat Xiao Yan berada. Pergilah. Xiao Yan tersenyum saat melihat pil lightning akhirnya melepaskan serangan. Jarinya menunjuk ke langit saat dia dengan lembut memerintahkan. Teriakannya terdengar dan boneka iblis bumi, yang hampir seperti tumpukan memo, segera menginjak tanah. Kekuatan kuat yang diciptakan meroketnya ke langit. Setelah itu bertabrakan dengan petir yang kuat di depan mata semua orang yang tertegun. Desahan segera terdengar di stadion ketika semua orang melihat apa yang terjadi. Hihi. Old Mugu juga tertawa aneh. Namun, sebelum dia bisa berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menemukan bahwa boneka iblis bumi, yang telah disambar oleh petir 5 warna, tidak hancur berantakan. Sebagai gantinya, tubuhnya yang rusak perlahan mulai pulih dalam petir. Dadanya berangsur-angsur mulai terbentuk kembali. Boneka ini menyerap kekuatan petir? Mata Old Mugu langsung berkontraksi saat melihat boneka iblis bumi bertambah terang setelah disambar petir. Jenis boneka aneh ini adalah salah satu yang belum pernah dia dengar. Tidak heran orang ini begitu percaya diri. Dia memiliki boneka yang unik. Brengsek, seandainya saya tahu saat itu, saya akan menghancurkannya di Pil Realm. Petik 2. Ekspresi Old Mugu berubah suram hingga menjadi menakutkan. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Jika pukulannya sedikit lebih berat di dalam Pil Realm, Earth Demon Puppet ini akan sia-sia. Sekarang, Xiao Yan akan menggunakan senjata tajam ini untuk menghindari petir. Dibandingkan dengan kesuraman dan penyesalan dari Old Mugu, kelompok Cao Ying menghela nafas lega saat ini. Meskipun dia tidak menyadari mengapa boneka unik ini memiliki kekuatan seperti itu, kenyataan mengatakan kepada mereka bahwa Xiao Yan berhasil lulus ujian akhir. Tempat juara Pil Gathering adalah miliknya. Haha, anak kecil ini memang memiliki banyak harta. Boneka yang menyerap kekuatan petir. Saat itu, saya melihat satu di reruntuhan kuno. Sayangnya, itu hancur saat orang-orang itu memperebutkannya. Wanita cantik di panggung tinggi tersenyum saat dia mengenang dengan lembut. Mugu bajingan tua itu mungkin merasa tertekan. Orang tua berkulit gelap itu juga menunjukkan senyum sombong di wajahnya saat ini. Xuan Kongzi mengangguk sambil menyeringai. Saat ini dia sekali lagi memulihkan ketenangannya yang biasa. Jari-jarinya menyilangkan satu sama lain saat dia tersenyum dan berkata, "Kali ini, Menara Pil kita akan berutang budi pada anak kecil ini." Wanita cantik dan pria berkulit gelap di sampingnya mengangguk dengan ekspresi berseri-seri ketika mereka mendengar kata-katanya. Jika Xiao Yan tidak membantu, kemungkinan tempat juara dari Pil Gathering ini akan mendarat di tangan bajingan tua Mugu kali ini. Pada saat itu, reputasi Menara Pil akan mengalami pukulan berat. Xiao Yan di platform batu sedang menatap boneka setan bumi. Itu tumbuh lebih cerah setelah disambar oleh banyak petir 5 warna, sementara mereka bertiga sedang mengobrol. Mata hitam pekat Xiao Yan memiliki ekspresi panas berkedip di atasnya. Dia bertanya-tanya apakah boneka setan bumi akan dapat berevolusi menjadi boneka setan langit setelah menyerap pil lightning 5 warna ini? Nafas Xiao Yan tanpa sadar menjadi tergesa-gesa setelah dia memikirkan kekuatan menakutkan dari wayang langit, sebanding dengan elit Dozun. Bab 1191, Evolusi. Wayang langit. Bang, bang, petik 2. Petir terang menari dengan ganas di langit seperti naga besar yang mengaum. Tiba-tiba, kilatan petir menyambar dari segala arah. Akhirnya, mereka datang bersama-sama untuk menyerang tubuh boneka iblis bumi. Petir itu dengan keras mendarat di tubuh boneka iblis bumi. Baut perak cerah meledak. Segera, itu berubah menjadi ular listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sepanjang kulit boneka iblis bumi sebelum memasuki tubuhnya. Kekuatan cerah melonjak ke tubuh boneka iblis bumi, dengan cepat memperkuat tulang dan kulitnya yang keriput. Melihat dari kejauhan, boneka iblis bumi tampak seperti dewa petir yang tergantung di langit. Kilatan kilat berkedip-kedip dalam radius 100 kaki darinya. Momentum menakutkan itu menyebabkan orang tanpa sadar merasakan kulit di kepala mereka mati rasa. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakangnya di atas panggung batu. Boneka iblis bumi dengan paksa menerima semua petir 5 warna yang melesat ke arahnya, membuatnya menjadi sangat rileks.
Dia bahkan tidak perlu menyia-nyiakan kekuatan sedikit pun untuk menangani pil lightning yang merepotkan ini. Guntur bergemuruh tak henti-hentinya menggema di atas langit. Petir 5 warna yang berputar, perangkat penghasil petir yang terus-menerus mengeluarkan petir yang kuat. Akhirnya, mereka mendarat di tubuh wayang langit. Petir 5 warna melonjak. Ini berlanjut selama 10 menit sebelum secara bertahap berhenti. Hampir 100 petir yang menakutkan meluncur turun dari awan petir selama 10 menit ini. Untungnya, sambaran petir ini tidak membahayakan boneka iblis bumi. Sebaliknya, permukaan perak cerahnya samar-samar berbintik-bintik dengan kilau emas. Memang layak menjadi pil lightning 5 warna. Mata tajam Xiaoyan adalah orang pertama yang menemukan kilau emas yang berkedip-kedip di sekitar tubuh boneka setan bumi. Segera, ekspresi kegembiraan tanpa sadar melonjak ke matanya. Meski warna emas ini sangat redup, Xiaoyan cukup puas dengannya. Dia jelas mengerti kekuatan besar seperti apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan boneka setan bumi menjadi boneka setan langit. Namun, seluruh tubuh wayang langit berwarna emas. Saat ini, boneka iblis bumi masih memiliki jarak. Petik 2. Ekspresi pikiran melintas di wajah Xiaoyan setelah dia merasa gembira. Dia dengan lembut bergumam, ini tidak cukup. Sementara Xiaoyan merenung, petir 5 warna di langit tampaknya menjadi agak marah ketika petir diserap oleh boneka setan bumi. Segera, awan itu bergolak. Kekuatan hisap yang tidak biasa tiba-tiba melonjak keluar dari awan. Semua orang tercengang saat menemukan beberapa awan petir tampak seperti ditarik oleh sesuatu. Mereka perlahan berkumpul di sekitar pil lightning 5 warna. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Bahkan Xuan Kongzi dan yang lainnya tidak mengharapkan pil lightnings ini untuk membentuk perubahan yang tidak biasa. Ekspresi kelompok Cao Ying menjadi tercengang. Mereka menyaksikan pil lightning di atas kepala mereka berkumpul di langit tempat Xiaoyan berada. Sesaat kemudian, badai petir yang sangat besar menutupi langit. Keberuntungan bocah ini sangat buruk. Bahkan surga membantu aku yang dulu. Petik 2. Old Mugu, yang awalnya kecewa, menjadi terkejut karena perubahan ini. Sukacita liar segera melonjak ke matanya. Ini adalah kesempatan yang diberikan surga padanya. Tiba-tiba, guntur yang sangat besar itu menimbulkan keributan di stadion. Kekuatan kilat di langit terlalu menakutkan. Jika itu dihancurkan secara acak, kemungkinan mereka yang hadir bisa berakhir dengan luka serius. Pil lightning telah menarik satu sama lain dan berkumpul di tempat yang sama. Ini mungkin akan melonjak sekali lagi. Haruskah kita campur tangan? Dalam situasi seperti itu, tidak berlebihan bagi kami untuk campur tangan. Petik 2. Xuan Kongzi sedikit mengernyitkan alisnya saat mengamati fenomena tidak biasa di langit. Dia akhirnya menanyakan pertanyaan kepada orang-orang di sekitarnya. Dia sedikit khawatir bahwa kecelakaan mungkin terjadi pada Xiaoyan dalam situasi seperti ini. Mari kita tunggu dulu. Anak kecil ini tidak terlihat khawatir. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan lembut. Mata kelompok Xuan Kongzi menoleh ke Xiaoyan di platform batu setelah mendengar kata-katanya. Mereka memang melihatnya dengan kepala terangkat, memandangi awan petir lebat di langit. Wajahnya tak hanya tanpa rasa khawatir, bahkan ia tampak bersemangat. Ini. Bahkan Xuan Kongzi akhirnya melebarkan mulutnya saat melihat adegan ini. Segera, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Sepertinya dia memang meremehkan Xiaoyan. Energi di sekitar alun-alun menjadi sangat ganas dengan badai petir yang berkumpul. Guntur yang menakutkan mungkin menyebar ke seluruh langit, menyebabkan doki di dalam tubuh seseorang tampak sedikit lamban saat ini. Bang 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 bang. Petir akhirnya melepaskan kekuatan penghancurnya yang mengerikan segera setelah diaglomerasi. Petir terang meluncur turun dari awan besar ke segala arah. Arah mereka semua tiba-tiba berubah saat mereka terbang di udara, dan mereka semua menunjuk ke arah boneka iblis bumi di langit. Dentang. Banyak petir yang penuh dengan kekuatan yang mengerikan mengalir ke boneka iblis bumi seperti badai. Segera, suara logam yang jernih bergema di seluruh stadion. Bang! Tubuh boneka setan bumi terus jatuh di bawah serangan liar dari petir ini. Ruang di sekitarnya membentuk beberapa retakan spasial hitam gelap di tengah serangan ini. Petir yang sangat kuat? Cukup banyak ekspresi orang yang berubah ketika mereka melihat garis spasial hitam gelap.
Mata mereka tercengang saat mereka melihat boneka iblis bumi yang menguat di langit yang dipenuhi petir. Meskipun mereka tidak dapat merasakan aura boneka setan bumi, siapapun dengan mata tajam dapat mengetahui bahwa boneka iblis bumi tumbuh lebih kuat di tengah petir yang turun dari langit. Petir terang yang terus turun menyebabkan senyum di wajah Xiao Yan semakin terlihat. Dia telah menemukan bahwa kilau berwarna keemasan pada boneka iblis bumi mengembang saat petir berkedip meningkat. Segera, Xiao Yan dengan lembut menjilat bibirnya. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan antisipasi. Guntur itu tebal karena menutupi langit. Suara guntur yang berulang-ulang menyebabkan cukup banyak orang yang merasa telinganya mati rasa. Hari ini, mereka telah menyaksikan paling banyak pil lightnings yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Selain itu, hal yang benar-benar membuat orang lain tidak bisa berkata-kata adalah bahwa pil lightning yang begitu spektakuler tidak dapat menangani boneka kecil, menyebabkan mereka merasa ragu atas kekuatan pil lightning ini. Tentu saja, keraguan semacam ini dengan cepat menghilang saat melihat ruang hitam gelap terbelah di sekitar boneka iblis bumi. Pil lightning yang telah terbentuk tidak diragukan lagi merupakan hal yang menakutkan. Hujan petir terus berlangsung selama hampir setengah jam. Setelah setengah jam ini, sambaran petir di langit dengan ganas menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Tentu saja, mata dan telinga mereka yang hadir juga telah hancur. Setelah setengah jam pembaptisan pil lightning, tubuh yang awalnya berwarna perak cerah dari Earth Demon Puppet telah setengah berubah menjadi warna emas yang berkilauan. Bang-bang! Pil lightning melanjutkan kehancurannya meski rasanya tidak puas. Akhirnya, tanpa sadar ia melepaskan tulang yang sulit dikunyah ini. Energi yang berfluktuasi di dalam lapisan awan perlahan memucat. Setelah itu, guntur tebal perlahan tersebar di depan tak terhitung banyaknya tatapan di bawah. Ketika pil lightning yang menakutkan ini akhirnya mundur, Xiao Yan menyaksikan sisa potongan perak seukuran telapak tangan di tubuh Earth Demon Puppet tiba-tiba berubah menjadi warna emas. Sementara boneka setan bumi berubah menjadi warna emas ini, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bagian dalam boneka setan bumi mengalami transformasi yang mengerikan. Mengikuti hamburan petir, boneka iblis bumi berwarna emas juga melompat berdiri. Setelah itu, ruang terdistorsi, dan suara Qi muncul di depan Xiao Yan. Setelah itu, boneka itu berdiri di sisinya seperti penjaga paling setia. Apakah akhirnya akan berhasil? Mata Xiao Yan memanas saat dia menatap boneka setan bumi di depannya. Tangannya dengan lembut menekan kulit berwarna emas itu. Anehnya, tidak ada sedikit pun perasaan kekerasan yang tersisa. Sebaliknya, itu tampak lebih lembut. Xiao Yan mengangkat alisnya saat merasakan perubahan ini. Dia menjentikkan jarinya dan api hijau giok menggumpal menjadi bentuk belati di ujung jarinya. Setelah itu, dengan kejam memotong kulit berwarna emas dari Earth Demon Puppet. Saat nyala api berubah menjadi belati, Xiao Yan tertegun menemukan bekas luka putih pucat di kulitnya. Terlebih lagi, bekas luka putih ini secara otomatis menghilang. Sungguh pertahanan yang menakutkan. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara sejuk saat melihat ini. Matanya sangat panas saat dia menatap boneka setan bumi. Namun, menyebutnya boneka setan langit sepertinya akan lebih cocok sekarang. Setelah bertahun-tahun perawatan, boneka yang dibangun Xiao Yan ini akhirnya berevolusi ke tingkat tertinggi. Dengan wayang langit, Xiao Yan akan memiliki kartu truf pelestarian kehidupan lain. Xiao Yan tersenyum lembut saat jarinya menepuk lengan wayang langit. Dia tersenyum, kembalinya pil gathering ini jauh melampaui harapannya. Ketika guntur tebal di langit menghilang, cahaya hangat sekali lagi tersebar ke bawah. Itu menutupi stadion yang telah dihancurkan oleh pil lightning. Suhu ini menyebabkan cukup banyak orang merasakan perasaan terlahir kembali yang tidak biasa. Setelah menikmati mandi di bawah sinar matahari sejenak, kepala semua orang di stadion tiba-tiba berayun ke panggung tinggi tempat kelompok Xuan Kongzi berada. Saat ini pil gathering akan segera berakhir. Selanjutnya adalah waktu untuk mengumumkan pemenang terakhir. Bab 1192, Penutupan Pertemuan Pil. Xuan Kongzi di panggung tinggi tersenyum ke seluruh stadion. Segera, dia mengambil langkah maju. Matanya perlahan menyapu langit sebelum berhenti pada sosok kurus. Aku yang dulu tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat ini. Pil lightning telah tersebar.
Semua kompetitor, tolong keluarkan pil obat yang sudah kamu saring. 10 lebih orang yang masih tersisa di platform batu ragu-ragu sejenak setelah mendengar suara Xuan Kongzi. Banyak pil obat bulat dan berkilau perlahan terbang dari tangan mereka. Mereka melayang di depan mereka. Aroma obat yang tertinggal di alun-alun menjadi jauh lebih padat saat pil obat ini muncul. Tatapan yang tak terhitung banyaknya menoleh. 9 keberadaan mutiara malam hadir di tengah pil obat yang mengapung. Meskipun mereka berkualitas baik dan dicari pil obat kelas 7 tingkat tinggi, mereka tidak menarik perhatian. Ini karena di atas 9 pil obat tingkat 7 ini ada 5 pil obat dengan kabut spiritual samar mengelilingi mereka. Meskipun tampilan luar pil tingkat 7 dan pil tingkat 8 serupa, bahkan seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang penyempurnaan pil akan dapat membedakan keduanya. Perbedaan ini adalah perbedaan dalam spiritualitas. Energi pil obat tingkat 7 sangat padat. Namun, itu adalah pil mati. Di sisi lain, pil obat tingkat 8 memiliki spiritualitasnya sendiri. Hanya pil obat semacam ini yang bisa disebut pil hidup, atau pil spiritual. Pil obat 5 tingkat 8 baru saja muncul ketika mencoba meningkatkan jarak antara satu sama lain. Pil obat Chaoying dan Danchen adalah yang memiliki spiritualitas paling lemah di antara kelima pil obat ini. Kabut spiritual samar tertinggal di sekitar pil obat mereka, dan kabut samar-samar diaglomerasi menjadi gambar rubah dan kelinci. Pil obat tingkat 8 sudah memiliki beberapa spiritualitas. Pernyataan ini benar dilihat dari tampilannya karena pil sudah bisa membentuk suatu bentuk. Tak terhitung banyaknya tatapan penasaran melihat kelima pil obat tingkat 8 di udara. Pemandangan aneh ini disaksikan oleh cukup banyak orang untuk pertama kalinya. Pil obat tingkat 8 memang luar biasa. Tidak jauh di samping pil obat Chaoying dan Danchen ada 3 pil obat yang relatif lebih besar. Di antara mereka, pil obat iblis tua King Hua telah membentuk bentuk beruang. Namun, itu tidak memiliki pemikiran bertarung. Itu hanya menjaga wilayahnya karena dia tahu itu tidak akan bisa menghadapi 2 keberadaan ganas lainnya. Sementara dikelilingi oleh 4 pil obat tingkat 8 lainnya, pil obat Old Mugu, yang telah mengaduk petir pil 4 warna, dipenuhi dengan aura spiritual. Itu telah membentuk bentuk harimau ganas yang berulang kali mengaum di pil sekering darah tumbuh tulang Xiaoyan. Tampaknya sangat tidak puas bahwa pihak lain telah merebut prestise yang seharusnya menjadi miliknya. Sebelum raungan harimau bisa terdengar, aura spiritual yang padat dengan cepat muncul di sekitar pil sekering darah tumbuh tulang. Segera, itu berubah menjadi naga kecil berukuran setengah meter. Dia mengayunkan ekornya dan dengan keras menghantamkannya ke pil obat berbentuk harimau dari Old Mugu. Pil Old Mugu dipukul sampai mengeluarkan rintihan yang menyedihkan. Setelah itu, dengan sedih ia terbang agak jauh. Setelah menjalani baptisan pil kilat 5 warna, pil sekering darah tumbuh tulang bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh pil obat kelas 4 ini. Mengikuti bentuk pil obat ini, banyak cahaya tiba-tiba melonjak keluar dari mereka. Mereka diberi peringkat seperti pagoda emas. Di puncak pagoda emas ada seekor naga kecil yang dipenuhi dengan spiritualitas. Itu meraung panjang ke langit. Cahayanya yang terang seperti matahari yang meledak. Pada saat ini, semua orang dapat dengan jelas merasakan energi murni dan menakutkan apa yang terkandung di bagian dalam pil obat kecil ini. Dari panggung yang tinggi, Xuan Kongzi melihat pil obat yang telah ditekan oleh pil blood growing blood fusing. Dia tanpa sadar tersenyum. Segera, dia berteriak dengan suara nyaring, spiritualitas dihormati dalam pil obat. Saat ini, pil obat paling terhormat dari pil gathering ini telah lahir. Pemiliknya adalah juara terakhir dari pil gathering ini, juaranya adalah Xiaoyan. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata pendek dan kuat Xuan Kongzi, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya segera beralih ke panggung batu dengan cara yang seragam. Sesaat kemudian, sorakan yang memekakkan telinga bergema di langit dengan cara yang mengguncang bumi. Mereka telah menyaksikan terjadinya keajaiban serta kebanggaan besar dalam membalikkan keadaan dengan kekuatan sendiri. Kebanggaan ini menyebabkan hati banyak orang berubah menjadi kacau. Akibatnya darah mereka mendidih. Xiaoyan mengabaikan stadion mendidih dari platform batu di atas. Dia tanpa sadar tersenyum. Dengan segera, matanya melihat ke langit sementara dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya, "Guru, murid ini tidak membuat Anda kehilangan muka."
Cao Ying dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi iri di mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan, yang menjadi pusat perhatian bagi puluhan ribu orang. Pada saat ini, dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling mempesona di atas panggung. Juara Pil Gathering. Kualifikasi ini adalah representasi ahli puncak karena semua juara Pil Gathering dari generasi sebelumnya akhirnya menjadi eksistensi teratas. Poin ini cukup untuk membuat orang-orang di sekitar memahami potensi mengejutkan seperti apa yang dimiliki pemuda kurus dan kurus ini. Ekspresi Song Qing rumit saat dia menatap Xiao Yan. Matanya cemburu, tetapi masih menunjukkan ketidakberdayaan yang luar biasa. Penampilan Xiao Yan kali ini telah menyebabkan perasaan kalah muncul di hatinya. Dia bahkan tidak memiliki pikiran untuk mengejar Xiao Yan. Bajingan! Orang yang paling marah secara alami adalah Old Mugu. Posisi juara yang akan dia dapatkan tiba-tiba menghilang. Apalagi dia telah diejek oleh Xiao Yan. Bagaimana ini tidak bisa menyebabkan guru alkemis ini, yang memiliki reputasi cukup besar di Central Plains, menjadi marah? Meskipun dia sangat marah, dia tidak dapat melakukan apapun saat ini. Dia hanya bisa menyaksikan saat kemuliaan akhir menjadi juara dengan mantap mendarat di pundak Xiao Yan. Bocah, kamu seharusnya tidak senang. Aku yang dulu bersumpah bahwa aku akan berurusan denganmu secara pribadi. Petik 2. Mata Old Mugu sedikit merah. Kata-katanya secara akurat dikirim ke telinga Xiao Yan melalui penggunaan Doqi. Xiao Yan tersenyum tipis saat mendengar ancamannya. Dia melirik wayang langit-langit di sampingnya dan rasa dingin yang pekat melintas di matanya. Hatinya sudah dipenuhi dengan niat membunuh untuk Mugu tua yang sulit dipecahkan. Setelah masalah 3000 Burning Flame selesai, dia pasti akan membiarkan orang tua ini tahu siapa yang akan berurusan dengan siapa. Saat ini, boneka setan bumi telah berevolusi menjadi boneka setan langit. Menambahkan ini ke dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze, ada 3 elit Dozun di sampingnya. Tidak akan sulit untuk menyelesaikan Old Mugu dengan barisan menakutkan seperti ini. Tepuk tangan yang menggugah jiwa dan mendidih ini berlanjut selama hampir selusin menit sebelum perlahan menghilang. Xiao Yan, kamu sudah menjadi juara dari Pil Gathering. Di masa depan, Anda juga akan menjadi kandidat potensial untuk 3 kepala besar menara pil. Xuan Kongzi tersenyum dan memandang Xiao Yan di platform batu saat dia perlahan berbicara. Mata iri dan cemburu yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Xiao Yan ketika kata-kata dari Xuan Kongzi ini terdengar. Seorang calon penerus untuk 3 kepala besar menara pil di masa depan. Judul ini berarti bahwa Xiao Yan memiliki potensi untuk menjadi kepala menara pil yang hebat di masa depan. Posisi ini benar-benar berdiri di puncak benua Doqi. Semua orang yang hadir jelas menyadari otoritas seperti apa yang dimiliki oleh para kepala menara pil yang hebat. Mereka adalah pemimpin spiritual di hati banyak alkemis yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua. Menara pil tidak pernah benar-benar berperang dengan siapapun. Namun, tidak ada seorang pun di benua yang meragukan kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh faksi kuno ini. Xiao Yan sedikit mengangguk di depan tatapan iri itu. Terlepas dari apakah dia benar-benar akan menjadi kepala menara pil yang hebat di masa depan, paling tidak perlu menolak gelar itu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda akan mendapatkan gulungan berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno sebagai juaranya. Xuan Kongzi melambaikan tangannya. Sebuah gulungan kuno dari kulit kambing muncul di dalamnya. Setelah itu, telapak tangannya didorong ke depan. Gulungan kuno ini bergegas ke Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat di bawah campuran cahaya. Ekspresi gembira melintas di wajah Xiao Yan setelah mendengar kata-katanya. Dia telah maju ke tingkat ke-8. Jika dia ingin mendaki lebih tinggi, dia membutuhkan metode pelatihan jiwa. Rumus kata yang dia peroleh dari Spirit Nourishment Powder terlalu pendek meskipun terkadang berguna. Namun, tidak mungkin itu membantunya maju lagi. Oleh karena itu, yang disebut metode pelatihan jiwa dari zaman kuno ini terlalu penting baginya. Xiao Yan meringkuk tangannya dan dengan akurat meraih gugusan cahaya. Cahaya itu menghilang dan menunjukkan gulungan kulit kambing kuno. Ada perasaan unik yang menggelora di dalam hatinya saat tangannya melakukan kontak dengan kulit kambing. Ini memang hal yang bagus. Xiao Yan diam-diam memuji di dalam hatinya saat dia merasakan perasaan aneh ini. Dia langsung tertawa. Dengan benda ini, dia akan bisa dengan cepat menstabilkan jiwanya.
Meskipun Xiaoyan cukup penasaran dengan metode pelatihan jiwa ini, momen ini bukanlah waktu yang tepat untuk melihatnya. Dia membalik tangannya dan menyimpannya ke cincin penyimpanannya di depan banyak mata panas yang berapi-api. Setelah itu, dia menoleh ke Xuan Kongzi dan menangkupkan kedua tangannya sebagai ucapan terima kasih. Xuan Kongzi tersenyum saat dia melihat ekspresi puas di wajah Xiaoyan. Hanya ketika tepuk tangan yang bergema di langit perlahan-lahan berkurang, dia berkata, sang juara telah muncul. Alam bintang akan terbuka dalam 2 hari. Pada saat itu, 10 besar pil gathering ini akan memiliki kesempatan untuk memasukinya dan menaklukkan 3000 Burning Flame. Petik 2. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika Xiaoyan, yang telah sedikit tenang, merasakan gelombang kegembiraan yang tak terkendali. Alasan dia berusaha keras adalah untuk 3000 api yang membakar. Segera, api legendaris dan abadi ini akhirnya bisa ditangkap. Tentu saja, tidak hanya Xiaoyan yang bersemangat saat ini, mata orang lain, termasuk Old Mugi, juga menjadi panas dalam sekejap. Jelas, 3000 Burning Flame adalah hal yang menarik bagi mereka. Setelah melihat ekspresi bersemangat di wajah orang-orang ini, semua orang tahu bahwa Grand Pil Gathering telah mencapai akhirnya. Namun, kompetisi belum berakhir. Target perjuangan kali ini bukanlah menjadi juara Pil Gathering. Sebaliknya, itu untuk api legendaris, api abadi, api 3000 pembakaran. Siapa yang bisa mendapatkan benda unik seperti itu? Pertanyaan ini menyebabkan hati mereka yang hadir dipenuhi dengan antisipasi dan keingintahuan.